Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL RKS 604 akan mempresentasikan materi terkait malware analisis yang sudah melakukan studi literatur. Next. Oke, untuk timnya sendiri ada saya, Mona Savana Lubis, Bagus Juwita Chandra, Cecilia Revi, Riki Nugraha, dan juga Daniel Catra Aryadi Putra. Next. Untuk pengertian malware analisis itu sendiri ialah sebuah proses untuk mempelajari bagaimana sebuah program jahat itu bekerja, dari mana asalnya, serta apa dampak atau bahaya yang didapatkan. Nah, hal ini menjadi sangat penting karena saat ini tuh malware analisis semakin canggih dan sering sekali dirancang untuk menghindari deteksi dari sistem keamanan tradisional. Oleh karena itu, metode lama seringkali tidak lagi efektif, sehingga para ahli itu mulai memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan ataupun AI untuk mendeteksi dan menghentikan malware dengan lebih cepat dan akurat. Next. Nah, untuk jurnal pertama yang sudah kami lakukan studi literatur ialah penelitian pertama ini berjudul Advancements in Automated Malware Analysis, di mana penulis membahas tentang perkembangan malware modern seperti ransomware dan wiper yang memiliki teknik penghindaran yang cukup kompleks. Permasalahan utamanya ialah diangkat metode analisis konvensional yang cenderung lambat dan mudah dikelabui. Nah, sebagai solusi yang ditawarkan, penelitian ini mengusulkan untuk penggunaan metodologi seperti MER dan juga sama SAMA berbasis open source tools untuk mempercepat proses analisis malware. Nah, hasil yang didapatkan ialah menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu membantu profesional IT dalam merespon serangan malware dengan lebih cepat dan akurat. Oke, baik selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan jurnal yang sudah kami sediakan. Di sini adalah Hybrid Malware Analysis Using Static and Dynamic Technique with Machine Learning, yang dimana ini merupakan jurnal tahun 2026 yang mengangkat masalah tentang deteksi berbasis signature atau analisis tunggal, yaitu statis saja atau menggunakan dinamis saja, yang tidak lagi efektif untuk menangkal malware yang sudah diproteksikan menggunakan obfuscate dan enkripsi. Nah, dari jurnal ini, di situ juga memberi solusi yang ditawarkan, yaitu untuk mengembangkan kerangka analisa hibrida yang mengintegrasikan fitur file statis dan perilaku runtime yang dinamis untuk dilatih menggunakan machine learning. Nah, metode sendiri yang digunakan ialah mengekstrak fitur statis dan dinamis dari dataset publik dan menggabungkannya melalui hybrid feature function yang dan mengklasifikasikan menggunakan random forest dan SVM. Nah, hasil dari jurnal ini itu dari pendekatan hibrid ini. Dia itu mengungguli metode-metode tunggal dan akurasinya lebih tinggi dan false positifnya rendah dan tangguh terhadap obfuscate. Nah, untuk jurnal yang selanjutnya itu ada Advanced in Malware Analysis and Detection Cloud Computing Environment Review, yang dimana ini jurnal tahun 2024 yang mengangkat masalah tentang antivirus tradisional yang kesulitan untuk mendeteksi malware dalam lingkungan cloud computing karena faktor kompleksitas dan besarnya cloud. Nah, dari jurnal ini, dia itu memberikan solusi yang dimana kita itu menggunakan sistem pendeteksi malware berbasis cloud ini dan menggabungkan metode analisis heuristik dan deep learning, algoritma perilaku dan tanda tangan. Nah, untuk metodenya sendiri, dia itu melakukan tinjauan ke perpustakaan untuk mengevaluasi model deteksi cloud dan membandingkan dengan sistem tradisional, serta merekomendasikan mitigasi AI atau ML. Nah, hasil dari jurnal ini, dia itu menganalisis malware berbasis cloud ini terbukti lebih cepat dan akurat. Studi ini juga sangat merekomendasikan kerangka kerja cloud yang dipadukan dengan AI. Next. Jurnal selanjutnya oleh Yunandri, Yasinta Bella Fitriana, Sinta Isabella, dan Fahri Hamdani membahas tentang deteksi malware web dengan analisis dinamis dan statis. Masalahnya banyak server pemerintah terinfeksi malware tanpa diketahui admin. Solusinya menggabungkan kedua analisis untuk mengungkap cara kerja malware. Metodenya menjalankan malware di virtual lab serta reverse engineering di Kali Linux. Hasilnya malware menyebar via port default dan berhasil diidentifikasi. Rekomendasinya hindari time web tidak resmi. Jurnal selanjutnya oleh Muhammad Azem, Danishan, Sarnan Iftikar, Saihan Bawazir, dan Muhammad Al-Zaharani dengan judul Analyzing and Comparing the Effectiveness of Malware Detection, a Study of Machine Learning Approaches.
Masalahnya evolusi malware yang cepat membuat deep learning kesulitan. Solusinya machine learning dengan feature encoding dan seleksi fitur TF-IDF. Metodenya menggunakan dataset UNSW, strip NB15 dan 6 algoritma klasifikasinya. Hasilnya akurasi tertinggi sampai dengan 99,98% diraih oleh algoritma Extra-tree. Next. Jurnal selanjutnya ialah yang berjudul Survei Penelitian Metode Kecerdasan Buatan untuk Mendeteksi Ancaman Teknologi Serangan Cyber. Karya Ezra Yolanda Fitria dan Kus Prasapta Mutijarsa tahun 2023. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa saat ini jenis serangan cyber semakin beragam. Namun, penerapan teknik AI terkadang belum tepat guna. Ditambah lagi tinjauan literatur yang ada sebelumnya dinilai masih kurang komprehensif. Sebagai solusinya, penelitian mencoba memetakan teknik AI dan dataset secara spesifik agar dapat dicocokkan dengan jenis ancaman tertentu, baik itu di lapisan host maupun jaringan. Mulai metode sistematik literatur review mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Didapatkan hasil yang cukup spesifik. Jurnal ini mengidentifikasikan bahwa algoritma support vector machine dan dissection tree sangat tepat digunakan untuk mendeteksi malware. Sedangkan jika kita ingin mendeteksi ancaman yang sifatnya langka, kombinasi K-means dan naive Bayes terbukti lebih efektif. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Survey on Application of AI on Reverse Engineering for Software Analysis and Security, yang ditulis oleh Sotus, Mire, dan kawan-kawan pada tahun 2025. Jurnal ini menyoroti masalah pada proses reverse engineering atau rekayasa balik tradisional yang memakan waktu sangat lama, rentan terhadap kesalahan manusia, dan sangat sulit digunakan untuk mendeteksi kode biner yang disembunyikan dalam skala besar. Solusi yang ditawarkan jurnal ini adalah menerapkan pendekatan AI yang lebih modern, seperti model machine learning dan large language model, untuk mengoptimasikan proses dekompilasi, ekstraksi, hingga klarifikasi ancaman tersebut. Dengan masalah studi survei dan mengkategorikan alat-alat AI seperti Grid Assist, jurnal ini menyimpulkan bahwa AI memang sangat krusial untuk otomisasi reverse engineering. Namun perlu dicatat bahwa implementasinya sangat menghadapi tantangan berat, terutama pada keterbatasan dataset winner yang memiliki label serta model AI yang sering mengalami overfitting. Pada slide di bagian kiri, dengan judul penelitian analisis perilaku malware menggunakan pendekatan analisis statis dan dinamis, Halda dan Wibowo pada tahun 2025 menyoroti tidak efektifnya metode tunggal dalam menghadapi malware modern yang bersembunyi di balik enkripsi. Solusinya, mereka menggunakan kerangka hybrid, yaitu gabungan analisis statis dan dinamis dari 5.000 sampel untuk melatih modal AI. Hasilnya, algoritma Deep Neural Network atau DNN tampil paling superior mendeteksi malware kompleks dengan akurasi mencapai 98,7%. Next, di bagian kanan dengan judul penelitian analisis malware menggunakan metode analisis statis dan dinamis untuk pembuatan IOC berdasarkan SCIX versi 2.1 oleh Rahayu dan Trianto pada 2021 berfokus pada penyediaan indikator pencegahan ancaman. Lewat analisis hybrid pada 5 spesimen BSSN, mereka merubah karakteristik malware menjadi Indicator of Compromise atau IOC dengan standar SCIX 2.1. Hasilnya sukses divalidasi menjadi format JSON yang siap diintegrasikan pada sistem Cyber Threat Intelligence. Next, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini adalah untuk menghadapi malware modern yang memanipulasi sistem, kita wajib beralih ke analisis hybrid yang diperkuat AI dan machine learning. Pendekatan ini terbukti meningkatkan akurasi deteksi di atas 90%, mempercepat respons isolasi, dan memperkuat perlindungan infrastruktur bisnis maupun cloud. Berikut merupakan presentasi dari jurnal-jurnal sudah dilakukan dengan metode literatur. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.